Selamat siang pemirsa. Berita utama kita hari ini mengangkat tema tentang sejarah Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah salah satu peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Ditandatangani di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Berikut adalah liputan selengkapnya. Untuk memahami lebih jauh tentang sejarah dan dampak perjanjian Linggarjati, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Iwan selaku sejarawan yang ahli dalam bidang ini. Kita beralih ke rekan kita di lapangan, Raffi, yang saat ini sedang berada di Gedung Naskah Linggarjati. Selamat siang pemirsa. Terima kasih di studio II Idiani. Saya Ahmad Raffi Zahid membawakan acara ini di halaman Monumen Linggarjati. Hari ini kita akan mengulas salah satu peristiwa yang sangat bersejarah, yang penting bagi Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini ditandatangani di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Mari kita simak liputannya. Baik pemirsa, inilah tampak samping dari Monumen Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang diadakan di Gedung Naskah Linggarjati. Perjanjian ini menjadi langkah awal pengakuan Belanda terhadap kekuasaan Indonesia atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Baik, ayo kita ke samping, ke sini lagi. Ini Monumen Linggarjati yang disebut-sebutkan, dan kemungkinan ini belum diubah-ubah sama sekali. Jadi ini plot dari di tempat, bukan dari pindahan dari tempat lain pemirsa. Baik, kami berkesempatan mewawancari Pak Iwan, seorang sejarawan yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang Perjanjian Linggarjati. Halo, apa kabarnya Pak Iwan? Baik. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan ini, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Linggarjati ya Pak? Ya. Bapak bisa jelaskan secara singkat tentang latar belakang Perjanjian Linggarjati Pak? Dulu setelah tahun 45, setelah proklamasi, itu Belanda datang lagi ke Republik ini. Belanda mencoba menjajah lagi negara kita. Di sisi lain, Bung Karno, Bung Hatta, para pendiri bangsa sudah mengikrarkan bahwa negara ini sudah merdeka. Maka muncullah konflik. Belanda masih merasa memiliki Republik ini karena dulu menjajah kita selama 3 abad lebih. Di sisi lain, kita sudah merdeka. Maka muncul peperangan. Belanda mengalami banyak kerugian. Republik Indonesia pun banyak korban jiwa yang meninggal pada saat masa-masa perjuangan waktu itu. Nah, untuk meminimalisir jumlah korban, jumlah kerugian, maka diadakanlah perundingan. Kedua negara bersepakat untuk menyelesaikan persoalan dengan jalur diplomasi atau perundingan. Salah satu tempatnya di sini. Jadi itulah latar belakang diadakan perundingan Linggarjati. Baik, untuk pertemuan nih Pak, untuk poin-poin pentingnya apa saja yang ada di dalam perundingan Linggarjati ini Pak? Kalau poin yang paling penting itu pengakuan de facto atas Jawa, Sumatera, Madura. Artinya secara fakta Indonesia waktu itu sudah memiliki wilayah yang diakui oleh dunia. Salah satunya Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian untuk provinsi yang lainnya itu masuk ke Republik Indonesia Serikat. Jadi ada Republik Indonesia Serikat, ada Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Serikat Bung Karno. Tapi ada lagi presiden-presiden lain seperti negara federal waktu itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Untuk kan udah ini di Linggarjati, bagaimana proses perundingannya dan siapa saja tokoh-tokohnya Pak dari Indonesia maupun dari negara luar? Perundingan waktu itu cukup alot karena kedua negara kedua delegasi Belanda dan Indonesia membawa misi masing-masing. Perundingan berjalan alot. Tokoh-tokohnya diketuai Sultan Syahrir kalau dari Indonesia.
Kalau dari Belanda dimotori oleh Profesor Sermerhon, seorang akademisi yang waktu itu jadi Perdana Menteri di Belanda. Nah, untuk ini kan Linggarjati sangat banyak ketahui sama orang, Pak. Terus mengapa sih perjanjian Linggarjati dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Nah, kalau tidak ada perundingan Linggarjati, negara kita tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Syarat berdiri sebuah negara ada 3. Pertama, adanya rakyat, kemudian ada batas-batas wilayah, dan ada pemerintahan. Untuk Republik Indonesia ada syarat yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, untuk memperoleh pengakuan itu, maka diadakanlah perundingan dengan negara penjajah waktu itu, yakni Belanda. Terus setelah dilakukan perjanjian Linggarjati, terus bagaimana dampak untuk Indonesia dan antara Indonesia dan negara-negara luar atau khususnya negara Belanda? Setelah perundingan Linggarjati, perundingan ini hanya sebentar berlakunya. Karena setelah ditandatangani perundingan Linggarjati tanggal 25 Maret tahun 47, bulan Julinya itu kita diagresi, diserang oleh Belanda. Secara tidak langsung bahwa perundingan ini pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya perundingan Linggarjati ini pada saat itu hanya sebentar berlakunya, karena kita keburu diagresi oleh pihak Belanda. Belanda melanggar hasil perjanjian internasional. Ada lagi pertanyaannya? Udah, Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan kali ini kita telah diberikan waktu. Demikian liputan kami tentang perjanjian Linggarjati dan Museum Gedung Naskah Linggarjati. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah, khususnya sejarah Linggarjati. Saya Ahmad Rafi Zahid dan Pak Iwan melaporkan untuk KPIB News. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi. Meskipun perjanjian ini menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan dalam pelaksanaannya, peristiwa ini tetap dianggap sebagai tonggak terpenting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia. Gedung Naskah Linggarjati kini menjadi museum yang menyimpan berbagai dokumentasi dan artefak penting terkait perjanjian tersebut. Demikian liputan kami tentang sejarah Linggarjati dan Museum Gedung Naskah Linggarjati. Semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya Ii Diani melaporkan untuk KPIB News. Terima kasih dan sampai jumpa.